Halo, tes tes. Suara gue kedengeran nggak? Oi, Halo, halo. kalian Halo, halo. Tes. Halo Kak, sudah. Oke, suara gue masuk ya. Oh ya, di sini kebetulan gue apa namanya nggak apa ya, belum nggak bisa nemuin drive akademik TPB gue dan ada yang bisa kirim nggak kira-kira mungkin let's say soal ujian tahun lalu gitu untuk persiapan kalian juga gitu. Ada nggak yang bisa kirim ke lewat sini aja, lewat apa namanya, lewat Zoom aja. Oke, thank you yang udah ngirim. Gue minta waktu mungkin sekitar 2 menit sebentar untuk persiapan sebentar. Mohon maaf ya agak sedikit terlambat. Thank you.
Tes tes. Suara gue masuk nggak? Masuk, Kak. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama gue Bergas Bintang dari Fisika, jurusan Fisika. Di sini gue sedikit memastikan berarti ini kalian anak angkatan 23 ya, kalau nggak salah katakannya tadi ya. Tuh, Kak. Betul. Oke. Terus ya, yang gue pengen tanyakan adalah dari kalian sendiri ada ini nggak untuk SC kan? Ini kan SC. UTS gue lihat perihal kinematika dan dinamika benda titik. Nah, pertanyaan gue adalah dari kalian sendiri seberapa apa ya? Seberapa siap sih diri kalian sendiri untuk ujian hari Senin? Jawab aja santai. Ini di sini ada 5 orang. Gue nggak tahu panitia ada berapa orang di sini. Jadi gimana? Seberapa siap kira-kira? Kalau bisa gue tanya kayak gitu. Halo? Belum terlalu siap sih, Kak. Oke. Bagian mananya yang belum siap? Apa yang membuat kalian belum siap sebenarnya? Masih kurang di latihan soalnya sih, Kak. Oke, tapi berarti kalau gitu apa namanya? Untuk materi udah pada aman semuanya. Ada yang pengen tanyakan. Biar nanti ketika latihan soal, menurut gua jadi lebih gampang. Ada nggak? Materi sendiri apakah semuanya aman atau gimana? Gimana, teman-teman? Halo? Kenapa? Kalau aku tuh Kak kayak bingung gitu loh Kak ngaplikasiin satu rumus ke satu soal gitu. Kayak yang dinamika tuh kayak bingung gitu karena kan itu analitis sebenarnya. Jadi kayak agak bingung pengaplikasiannya. Oke. Lalu, ada lagi? Aman berarti yang lain. Yang lain selain yang tadi menjawab bagaimana? Oke, gua langsung aja deh berarti kalau gitu ke latihan soal. Di sini ada dinamika benda titik. Oke, benda tegar, elastisitas dan osilasi. Oke, gua masih soal yang tadi dikirimkan itu kurang lebih eh, nggak sesuai sama yang dari ini ya, dari SC-nya. Cuman gue sedikit jelaskan aja, misalkan untuk dinamika benda titik. Hal paling utama, ya kan? Jadi apa sih membedakan antara, jadi dalam fisika sebuah benda, oke salah, sebuah benda itu bisa dibagi menjadi dua. Yang nanti kalian pelajarin, yang sekarang kalian pelajarin adalah namanya bendanya adalah benda titik, oke? Dan yang kedua adalah benda tegar, oke? Atau misalkan let's say pejal lah, bisa dibilang benda pejal. Nah, benda titik dan benda tegar atau benda pejal itu sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena yang namanya benda titik itu mau bagaimanapun bentuknya, dia tidak akan mempengaruhi. Itu yang harus kalian pahami. Dia mau bentuknya segitiga, dia mau bentuknya lingkaran, mau bentuknya kubus misalkan. Maka bentuk ya kan dimensinya itu tidak akan mempengaruhi dalam perhitungan kita. Sedangkan benda tegar atau benda pejal, maka dia tidak akan mempengaruhi maka bentuk dan dimensi itu akan sangat mempengaruhi perhitungan. Oke, ini sangat bergantung pada bentuk.
sangat bergantung pada bentuknya. Bentuk atau dimensi. Dimensi. Oke, di sini sebenarnya apa yang kalian ketahui, ya kan, dari persamaan-persamaan dinamika benda titik, ya kan, apa misalkan kinematika, dinamika, dan usaha energi itu semuanya kan sudah paham, harusnya sudah pernah melihat, setidaknya sudah pernah mengetahui di SMA, sudah pernah belajar, sudah tahu rumus-rumusnya apa saja. Sedangkan memang yang di fisika A, ya kan, khususnya fisika A itu memang kalian harus menggabungkan antara fisika dengan kalkulus juga, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang deh, misalkan eh tektok aja dulu. Gue juga pengen ngelihat kesiapan kalkulus kalian juga. Misalkan gue mau nanya, misalkan gini, kalau misalkan emang V itu, ya kan, kalian tahu V itu adalah turunan pertama dari jarak terhadap waktu. Sudah? Pertanyaan gue adalah, bagaimana kalian mendapatkan S sebagai fungsi T? Sederhana gitu loh. Dengan katanya materinya aman. Sekarang gue mau ngetes dulu. Gimana? S itu integral V bukan, Kak? Apa? S itu integral dari V bukan? Iya, integral dari V terhadap apa dulu? Tapi jangan lupa. Terhadap apa? Terhadap T, terhadap X, terhadap Y. Ya, gue langsung jawab aja. Di mana ini betul harus diintegralkan. Caranya sederhana sebenarnya ketika kalian melakukannya. Contoh, gue lakukan seperti ini. Anggap ini sebagai pembagian aja, mirip seperti pembagian. Maka nanti di sini ini terlalu tebal. Tiga, dua, oke tiga, oke, benar terlalu tebal. Maka ini nanti kalian namanya perkalian, kalian pengen nyari S-nya gitu. Berarti oke, tinggal pindahkan saja sebenarnya. Berarti ds di sini adalah V dt. Sudah. Kalau udah kayak gini tinggal kalian apply integralnya. Terus gimana, Kak? Ya udah, tinggal masukkan. Tinggal masukkan apa namanya? Tinggal masukkan batas-batasnya. Batasnya maksudnya gimana, Kak? Oke, ini lihat sini, ini diintegralkan terhadap T, ya kan? Diintegralkan terhadap T. Berarti di sini batasnya berarti let's say dari T1 sampai T2. Sudah? Berarti untuk yang S bagaimana? Yang S adalah berarti dari S, let's say 1 sampai S2. Apa maksudnya S1 dan S2, Kak? Maksudnya gini, S1 itu adalah jarak, ya kan? Jarak tempuh benda saat T sama dengan 1. Begitupun juga S2. Atau kalian mau namakannya berbeda, misalnya kalian tidak mau S1 S2, misalnya kalian pengen namanya itu S0 gitu. Boleh, silakan. Itu penamanya tergantung kalian juga. Nah, setelah diintegralkan, maka nanti di sini bisa kalian dapatkan ini tetap dalam bentuk integral. Oke. Karena kita nggak tahu V-nya itu fungsinya bagaimana. T1 sampai T2 V dt sama dengan integral ds, maka hasilnya pasti adalah S. Namun batasnya, nah ini yang kakak bilang, yang gue bilang ya, itu adalah kalian harus, kalkulusnya juga harus kuat. Meskipun ini nama matkul fisika, tapi ini juga full of kalkulus. Oke, maka di sini hasilnya itu adalah S2 dikurang S1. Tujuan kalian mencari apa? Misalkan mencari S2, ya kan? Kalau mencari S2, berarti nanti di sini kalian bisa dapatkan S2 misalkan sama dengan S1 ditambah
integral dari T1 sampai T2 V dt. Gitu. Oke. Dari sampai saat ini ada pertanyaan dulu Kak? Ada yang pengen tanyakan? Aman semuanya? Halo? Suara gue masih terdengar? Kedengeran, Kak. Oke, aman berarti ya? Oke, sudah. Berarti kalau misalkan kayak gitu, gua anggap aman. Berarti sekarang gue pengen contoh deh, contoh soal aja. Misalkan kalian benda titik, let's say ini latihan, latihan 1, latihan 01. Silakan kalian kerjakan. Kalau misalnya ada yang nanya langsung tanya. Sudah, jangan takut untuk jangan jangan diem-diem aja karena ya ujian tinggal besok. Tolong fokus juga ya kan gue nggak pengen kalian apa namanya merasakan kesedihan karena let's say apa ya malah jadi nggak bisa atau gimana gitu. Oke, let's say begini. Misalkan ada sebuah benda, oke, ya kan? Sebuah benda diketahui fungsi kecepatannya terhadap t, oke, itu sama dengan let's say cos theta i sudah plus sudah. Ini ada vektornya, jangan lupa cos theta i plus sin theta j, oke, plus 2t plus 2t AC apa ya? K berarti. Sudah. Harusnya kamu bisa cepat. Let's say gue minta kalian 10 menit kerjain. Pertama, apa yang harus kalian cari? Pertama cari adalah kelajuan. Kelajuan benda. Kelajuan bendanya. Oke. Kelajuan saat, let's say, saat T sama dengan, let's say, 3 second gitu misalkan. Terus misalkan, gue pengen tahu eh, fungsi fungsi posisi. Fungsi posisi benda. Fungsi posisi benda itu biasanya sebutannya adalah R. R, T. Gini. Yang ketiga adalah gue pengen kalian nyari fungsi percepatan. Percepatan benda. Nah, situ A sebagai fungsi T. Coba. Gue kasih waktu 5 menit deh. Harusnya bisa selesai. Sampai jam berapa nih? Udah lah. Sampai jam 7.00 silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung silakan tanya. 7.05 ya. Oh ya, dan gue pengen di sini peserta ini ya maksudnya kalian itu eh, tetap proaktif juga meskipun kalian cuma belajar. Gue juga pengen ngelihat tingkat keaktifan kalian juga. Nggak sih menjawab gitu. Nggak apa-apa jawaban kalian salah atau misalnya kalian jawaban kalian kurang benar, silakan jawab aja. Supaya kalau misalkan memang ya apa yang kayak kalian ya kayak apa yang kalian yakini itu kurang benar ya bisa gue langsung koreksi. Kurang lebih seperti itu. So,
Oke, sekali lagi, kalau misalkan ada yang bingung, silakan tanya. Coba kerjakan sebisa kalian terlebih dahulu saja, nggak apa-apa. Nah, ini gue bakal jelasin nanti di sini juga. Oke, sudah jam 7.05. Apakah sudah ada yang selesai? Mohon dijawab. Apakah sudah ada yang selesai? Halo? Saudaraku masih terdengar kan? Sudah, Kak. Oke, gimana? Coba. Siapa yang jawab? Yang jawab gue nggak tahu siapa. Tolong jawab lagi. Jangan dimatikan dulu mic-nya. Gimana? Yang ini, kelajuan. T-nya disubstitusikan, Kak. P-nya disubstitusikan. Terus jawabannya berarti apa? Jawabannya apa? Cos theta I ditambah sin theta I ditambah 6K. 6K. Oke. Jawabannya hampir benar. Jawaban kamu hampir benar. Oke. Cuman sayangnya yang ditanyakan adalah, perhatikan lagi satu, yang ditanyakan adalah kelajuan, bukan kecepatan. Apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Masih ingat nggak? Kalau Apa bedanya kelajuan kelajuan? nggak ada arahnya, Hah? Kak. Terus kemudian berarti apakah yang dilakukan apa namanya sudah benar? Berarti nggak pakai arahnya, berarti nggak pakai IJK.
Oke, itu hampir benar juga. Cuman definisi dari kelajuan di sini adalah ketika kamu misalkan let's say udah punya ini, ini namanya adalah vektor kecepatan atau let's say kecepatan saja lah. Kecepatan. Kecepatan. Nah, ketika dari kecepatan ini pengen kamu ubah misalkan menjadi kelajuan, nah maka yang dinamakan kelajuan itu apa yang harus kamu lakukan? Itu adalah kali kamu karena ini vektor, ingat ingat nggak simbol di matematika yang kayak tanda mutlak ini? Masih ingat nggak? Diakarin Kak, akar terus Di ke akar kuadrat ya, ekor. Kak? Ya, betul. Akar dari setiap setiap bagiannya, setiap apa namanya? eh setiap bagiannya. Berarti apa yang dilakukan di sini? Kan kelajuan kan? Berarti Ya. adalah akar dari panjang nih. Ups, oke. Akar dari ya apa? Bagian pertama Kos yang I, kuadrat. oke. Cos kuadrat theta, ya Oh kan? ya, ya. Ditambah sin kuadrat theta, Kuadrat theta. tambah 2t kuadrat. Berarti berapa? 2t yang dikuadratkan, gitu kan? 2t yang dikuadratkan. Nah, ini cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta, nilainya berapa? 1. 1. Berarti dalam akar ini berarti apa? Akar dari hanya 2t kuadrat. Betul nggak? Betul Kak. Ditambah 1. Oh iya, betul. Betul, betul. Tambah 1 di situ. Berarti akar dari 2t yang dikuadrat, 2t yang dikuadratkan itu adalah 4t kuadrat kan? 4t kuadrat ditambah 1. Maka kelajuannya saat t-nya berapa tadi? 3 second kan? Ya tinggal tinggal kamu masukin. Oke, 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali 4 berapa? 36. 36 tambah 1. Berarti 37. Jawabannya adalah 37. Sebentar nih kepanjangan. Jawabannya adalah 37 meter per second. Let's say gitu satuannya. Gue lupa tuliskan satuannya. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan dulu perihal ini? Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada yang bertanya? Aman? Aman ya? Oke. Nah, sekarang tanya adalah fungsi posisi benda. Oke. Sama seperti yang tadi sebelumnya. Sekarang tanya adalah fungsi posisi dari si benda itu sendiri. Oke. Berarti apa yang kita lakukan? Kalau misalkan kita memang punya V sebagai fungsi waktu, maka ini pastinya adalah turunan pertama. Sama seperti apa yang gue kerjakan sebelumnya. Sehingga berarti ini, oh jangan DS, salah tadi gue sebutnya DR. Oke, DR, gitu kan? DR adalah berarti ini DR sama dengan V dt. Tinggal kalian integralkan. Nah, masalahnya di sini adalah kan gue nggak ngasih batasnya ya. Nah, karena gue nggak ngasih batas ya sama sekali, udah berarti kan karena tidak ada batas, ini jadi adalah bentuknya integral tak tentu. Kurang lebih seperti itu. Oh, nggak ada batas, sudah jadi integral tak tentu. Itu tak tentu. Gitu. Oke, kemudian berarti ini gimana? Oke, ini YDR, let's say ini. Ingat, hasil integral tak tentu pasti ada yang namanya R, ada plus C-nya. Jangan lupa. Sama dengan, oke, integral, kemudian apa integralnya? V-nya itu apa? Cos theta, sin theta J, segala macam kan? Oke, kita terus lagi. Cos theta I plus sin theta J ditambah 2T K topi dt. Oke, nah kalau misalkan kayak gini gimana? Berarti apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa saran?
Apa yang harus dilakukan kalau saya cara mengintegralkan seperti ini? Halo? Someone? Gimana? Oke, saudara kamu masuk kan? Oke, udah. Gua jelaskan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian cukup integralkan masing-masing untuk setiap bagiannya. Berarti yang ini bagian pertamanya. Oh, berarti integral cos theta dt untuk bagian yang I. Tambah integral sin theta j, sin theta dt untuk yang bagian J. Ditambah integral. Nambah integral 2T dt bagian yang K. Gitu. Hasilnya gimana? Oke, kita lihat. Integral cos itu apa? Perlu nggak kira-kira kita mengintegralkan cosnya? Halo? Halo? Perlu nggak kita mengintegralkan cosnya? Apa? Ayo. Cos theta T bukan, Kak? Cos theta T. T. Betul. Hampir tepat. Hampir benar. Kenapa? Ingat, ini integralnya integral apa? Tertentu. Nah, tentu. Kemudian kalau integral tertentu pasti apa? Ditambah Pasti, C. ya betul, pasti ada tambah C-nya. Sudah? Berarti ini yang bagian I, berarti yang ini pasti mirip-mirip juga, karena nggak ada T-nya juga, berarti tinggal jadi T dikali dengan sin theta. Gitu. Plus C, gitu kan? Ini bagian J, tambah, gitu kan? Integral 2T dt, apa integralnya? Apa integralnya? T kuadrat Iya, T kuadrat saja plus C. plus C. Plus C untuk bagian yang K. Nah, sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena lihat, di sini banyak sekali C. C semua. Apakah semua C-nya sama? Belum tentu. Berarti kalian harus membedakan. Oh, berarti kan ini kita bisa berikan nama nih C1, C2, C3, dan C4. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah selesai? Untuk saat kalau misalnya untuk jawaban seperti ini sudah bisa dianggap benar. Cuman kalau misalnya memang mau jawaban yang lebih enak lagi, maka kan diminta ini, ya kan? Saya ini langsung kasih kepala vektor saja dari awal karena ini gue lupa, sorry. Nah, biar lebih enak lihat ya. Nah, sudah, maka ini bisa kalian tuliskan sebagai ya udah T dikali dengan cos theta, oke, plus C2 gitu misalkan, I ditambah T dikali dengan sin theta plus C3 J ditambah T kuadrat plus C4 K ditambah C1. Selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman semuanya? Halo, halo. Ada yang pengen tanyakan? Aman, Kak. Aman. Oke. Oke, kalau misalkan aman, gue pengen mungkin orang lain yang menjawab juga. Dari tadi gue denger, ini emang isinya cewek semua atau nggak ada cowoknya? Cewek semua, Kak. Oh, cewek semua. Oke. Nah, oke. Sekarang gue mau nanya. Lihat di sini. Gue tulis di sini, ini kan plus C1. Di sini tiba karena gue pindahkan ke kanan, ya kan? Tiba-tiba tetap C1. Kenapa?
Ada nggak bisa memberikan alasannya, penjelasannya? Kalau kenapa nggak minus? Tanyanya, kenapa ini plus? Kenapa gue bisa tulis plus? Kenapa nggak ini minus? Apakah boleh? Oke, gue nanya, boleh nggak kalau misalkan gue tulis itu plus? Nggak minus. Harusnya kan minus kan? Boleh nggak kalau gue tulis plus? Jawab aja, nyantai ya, nyantai. Halo? Ada nggak? Ada. Oke. Jadi gini, alasannya kenapa mau kalian tulis minus, mau kalian tulis plus, itu diperbolehkan karena C ini adalah hanya konstanta. Ini konstanta nilainya. Nilai konstan. Yang namanya konstanta, apalagi kita nggak tahu juga tuh nilainya positif, negatif. Jadi mau dia plus ataupun minus itu tidak akan jadi sebuah permasalahan yang sangat berarti. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu jawaban sederhananya. Yang terakhir yang C. Yang C. Oke. Yang C itu adalah kita disuruh mencari apa? Fungsi percepatan benda. Nah, ini mah gampang. Kalau misalkan kalian punya V-nya, kalian udah tahu nih, V sebagai fungsi T-nya itu adalah cos theta I plus sin theta J plus 2TK topik, maka yang namanya A, percepatan, itu pasti turunan pertama dari kecepatan. Ini bagaimana cara menurunkannya? Karena ada tiga bagian, ada tiga dimensi, ada tiga bagian dimensinya, turunkan masing-masing. Oke, tinggal turunkan masing-masing. Gampang. Ini berarti, oh yang bagian ini pertama. Oke, turunkan. D per dt dari cos theta. Gitu kan? I tambah D per dt dari sin theta. Oke, itu kurung J tambah D per dt. D per dt turunan masihnya ya, jangan lupa. Dari 2T. Misalkan 2T K gitu. Oke, sekarang gue mau nanya. Jadi gimana? Turunan cos theta terhadap T apa? Ayo, jangan malu untuk menjawab. Turunannya apa? Nggak ada yang tahu? Oke, lihat di sini. Tolong perhatikan juga, tolong fokus juga besok kalau udah ujian. Lihat di sini, ini turunkan terhadap apa? Terhadap T. Di sini ada T nggak? Ada variabel T nggak di sini? Nggak ada. Ya sudah, berarti hasil turunannya pastilah hasilnya akan sama dengan 0. I. Yang sini juga gimana? Ya pastinya adalah 0. J. Yang K bagaimana? Oh, ada 2T. Ya kan? 2T kalau misalkan diturunkan, itu hasil apa? Oh, 2. 2K. Nah, lebih seperti itu. Berarti karena 0I plus 0J itu ya, 0, tidak usah diperhitungkan. Maka vektor percepatannya adalah 2K topi. Selesai. Gampang. Nah, jadi memang sebenarnya yang membuat susah itu adalah mungkin kata-katanya ataupun memang kalkulusnya. Jadi tolong ya mungkin let's say ujian satu udah terlalu dekat lah gitu. Cuman untuk ujian 2, untuk ujian 3, tolong yang namanya kalkulus itu kalkulus nggak usah terlalu dalam, dangkal saja. Kalkulus kalian itu harus kalian tingkatkan. Sudah? Kenapa? Karena ya memang dalam fisika dasar kurang lebih kalkulus itu akan sangat-sangat berguna bagi kalian.
untuk bisa menyelesaikan problem-problem fisis atau problem-problem yang ada di fisika. Oke. Nah, karena sudah Isya dan gue menghormati orang yang sedang ingin beribadah sholat Isya terlebih dahulu, maka gue kasih waktu istirahat, let's say 10 menit. Oke, cukup ada isoma dulu. Ya, apa sholat saya, istirahat sholat. 10 menit ada yang keberatan? Nggak ada? Ada? Ngomong Cukup, aja. Kak. 10 menit cukup atau butuh lebih? Cukup, Kak. Cukup. Oke, 10 menit. Berarti silakan kita akan mulai lagi jam 7.32. Oke, silakan beribadah sholat Isya terlebih dahulu. Dan oke, terima kasih.
Oke, halo. Selamat malam. Kembali lagi. Bagaimana? Apakah sudah kembali semuanya? Halo. Halo. Halo Kak. Oke. Oke, aman. Berarti sudah kembali semua ya. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, di sini aku lanjutin. Nah, di sini kalian kan sudah belajar nih, ya kan, latihan soal 01-nya nih. Oke. Apa yang harus kalian lakukan untuk ya, let's say eh, benda yang bergerak di 3 dimensi, kurang lebih seperti ini. Cara pengerjaannya sama. Cuman mungkin pasti fungsinya bakal berbeda. Jadi tolong perhatikan juga. Nah, kemudian sini gue mau baca dulu sebentar SAP-nya kurang lebih bagaimana. Oke, mana tadi SAP-nya? SAP Pidas. Oh, persamaan kinematika, gerak, kecepatan relatif. Oh, aduh, masuk kecepatan relatif. Review vektor, posisi, kecepatan. Oke, kecepatan relatif di situ. Oke, mungkin kalian sudah sadar. Jadi gini, sederhananya gini, ada yang namanya kecepatan relatif. Kecepatan relatif itu adalah ya kalian udah tahu namanya relatif. Relatif itu berarti ya dalam fisika ini akan sangat bergantung. Oke, bergantung pada pengamat, pada pengamat. Tuh, misalkan gini, eh paling sederhana, ya kan? Sistem paling sederhana yang kalian bisa dapatkan adalah ada 3 orang, bukan 3 orang, 3 hal. Pertama, pengamat diam, pengamat diam, gue sebutnya sebagai P. Ada pengamat bergerak, oke. Ada pengamat bergerak, pengamat bergerak, gue sebutnya sebagai P aksen. Dan terakhir ada yang namanya objek. Objek itu adalah yang diteliti. Objek gue sebutnya adalah O. Di mana di sini ya pengamat diam itu bisa melihat atau dalam kata lain pengamat diam itu bisa memperhatikan pengamat bergerak. Pengamat bergerak pun juga bisa memperhatikan objek. Sudah? Dan pengamat diam juga bisa memperhatikan objek. Di sini ada 3 hubungan ya di sini. Oke. Nah, kalau kalian sadar, ini bentuknya itu mirip-mirip seperti vektor. Ingat, kalau misalkan let's say ini gue sebut namanya adalah R vektor. Untuk let's say apa ya namanya enaknya di sini ya? R P P aksen. Maksudnya apa? R P P aksen itu adalah misalnya let's say jarak antara pengamat diam ke pengamat bergerak. Kemudian di sini adalah jarak antara pengamat bergerak ke objek. Kita bisa ukur. Kemudian di sini ada RPO atau adalah jarak antara pengamat diam ke objek. Bisa kalian perhatikan bahwa jarak, let's say, jarak antara pengamat ke objek, baik itu pengamat diam ke objek atau pengamat bergerak ke objek, itu jaraknya pasti berbeda. Tapi terdapat hubungan, ya. Nah, kalau kalian sadar, ini adalah vektor sederhana. Kalian bisa tuliskan sebagai, oh ternyata jarak pengamat diam ke objek itu apa namanya posisinya setara dengan penjumlahan antara vektor posisi pengamat diam ke pengamat bergerak ditambahkan dengan vektor posisi pengamat bergerak ke
objek. Nah, ini yang jadi fundamentalnya. Kenapa? Karena nanti di kecepatan relatif itu adalah turunan. Oke, ini semua satu equation ini kita turunkan terhadap waktu. R posisi, jika kita turunkan terhadap waktu, maka apa yang bisa kita dapatkan? Yang kita bisa dapatkan adalah pastinya kecepatan. Nah, di sini ya kita tinggal copy paste aja. VPO, itu kan. Terus ini P aksen, ditambah dengan P aksen O. Oh, tapi Kak, ini kan apa namanya ya, kalau misalkan kita tahu nih, yang mana pengamat diam, mana yang pengamat bergerak, mana yang objek, gitu. Oke. Tapi kalau misalkan di soal cerita bagaimana Kak? Saya menentukan siapa yang jadi pengamat diam, siapa yang jadi pengamat bergerak, siapa yang jadi objek. Oke. Sebenarnya jawaban sederhana adalah kalian bisa lihat. Kalau pengamat diam sudah pasti kata-katanya dia ada berkaitan dengan kegiatan yang sedang diam. Oke. Sedangkan objek dan pengamat bergerak ini agak terkadang sedikit rancu. Nah, biasanya objek ini adalah objek bagaimana kita menentukan siapa yang jadi objek adalah ini diamati. Ini diamati 2 kali. Nah, situsnya di situ. Contoh misalkan ya. Let's say ada 2 buah mobil, gitu kan. Saling kebut-kebutan. Let's say namanya mobil A, sudah, dan mobil B. Oke. Mobil A bergerak ke kanan dengan kecepatan, let's say 50 meter per second. Sudah, cepat banget. Mobil B bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Di sini, di pinggir jalan, ada orang lagi nongkrong. Sudah? Ada orang lagi nongkrong. Let's say namanya, apa ya? Si Ujang. Gitu, Ujang. Oke, memperhatikan kedua ini. Sudah? Nah, berarti kan di sini lihat. Ujang, ya kan? Di sini Ujang itu dia memperhatikan siapa? Ujang itu bisa memperhatikan mobil A. Ujang juga bisa memperhatikan mobil B. Sudah. Oke. Nah, kemudian nanti let's say ada pertanyaannya. Pertanyaannya misalkan. Pertanyaannya sederhana gini. Berapakah gitu misalkan. Berapakah kecepatan gitu kan? Kecepatan mobil A misalkan. Mobil A menurut mobil B. Nah, ini jadi clue tambahan. Berapakah kecepatan mobil A menurut mobil B? Sudah. Berarti si mobil B ini, maka mobil B ini pasti bakal sedang memperhatikan juga, ya kan? Memperhatikan mobil A. Lihat di sini. Siapa yang keluar 2 kali? Yang diperhatikan. Ini kan yang sedang memperhatikan, ini yang diperhatikan kanannya. Siapa yang keluar 2 kali? Adalah mobil A. Berarti mobil A ini nanti ini yang bakal jadi objek. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, sampai saat ini dulu ada pertanyaan nggak? Kalau kurang jelas, tanyakan saja. Aman semuanya? Oke, aman. Berarti bisa kita simpulkan. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Yaitu adalah mobil A itu pasti bakal jadi objek. Oke, mobil B itu karena dia sedang bergerak dan dia mengamati objek, berarti dia bakal jadi pengamat bergerak. Si Ujang ya pasti adalah pengamat diam karena dia lagi nongkrong di pinggir jalan, pengamat diam. Sudah, objek simbolnya O, pengamat bergerak simbolnya adalah P aksen, dan pengamat diam adalah simbolnya adalah P. Maka dengan menggunakan persamaan yang ini yang udah gue patahin, kurang lebih seperti itu. Nah, maka lihat di sini. VPO sudah kecepatan. Oke.
kecepatan objek menurut pengamat diam. Oke, ini cara ngebacanya adalah, let's say, ini cara membaca agak sedikit kebalik. VPO itu cara ngebacanya adalah kecepatan kecepatan O menurut P. Menurut P. Nah, gitu. Oke, kecepatan O menurut P. Kecepatan O menurut P berapa? Oke, lihat di sini 50 meter per second dan 30 meter per second. Ini dilihat oleh siapa? Pasti dilihat oleh Ujang. Sudah dilihat oleh si Ujang. Makanya berarti di sini VPO kecepatan O menurut P adalah berapa? Pastinya adalah 50 meter per second. Arahnya kemana? Ke kanan. Oke, berarti VPO-nya itu adalah 50 meter per second ke arah kanan. I gitu misalkan. Terus VPP aksen. Oke, kecepatan berarti apa? Kecepatan pengamat bergerak menurut pengamat diam. Berapa? 30 meter per second. Karena si mobil B itu jadi pengamat bergerak. Oke, ini masih 30 meter per second. Arahnya kemana? Arahnya juga ke kanan. Berarti yang jadi pertanyaannya adalah yang VP aksen O. Karena itu yang tanya. Kan VP aksen O itu adalah kecepatan objek menurut pengamat diam. Ini yang ditanyakan. Sehingga jika kita masukkan ke dalam persamaan, maka kan awalnya adalah VPO sama dengan V. Halo? Oke, aman. Tambah V, P aksen O. Kita tahu, sudah. Tinggal masukkan angkanya saja. 50 I gitu misalkan. Meter per secondnya lupakan saja. 50 I, VP aksennya adalah 30 I. Tambah ini adalah V, P aksen O. Maka didapatkan. Oh, berarti VP aksen O, kecepatan objek menurut pengamat diam, pastinya adalah 20 meter per second. Ini yang namanya kecepatan relatif. Tergantung dari pengamatnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Aman semuanya? Aman? Oke, kita lanjut ke dinamika. Dinamika benda titik. Ini dinamika. Oke, dinamika itu kita sudah mulai membahas yang perihal yang namanya gaya. Sudah bagaimana gaya tersebut mempengaruhi gerak suatu benda. Oke, sekali lagi ya. Ketika kita membahas dinamika, maka kita sudah mulai membahas perihal gaya. Dan bagaimana gaya tersebut mempengaruhi gerak suatu benda. Oke, sampai saat ini dulu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Suara gue masih kedengeran? Kedengeran kok. Oke. Aman Nah, kok. ya. Oke, ini kenapa? Aman kok. Aman. Oke. Sudah. Maka yang namanya dinamika benda titik, ya, khususnya benda titik, maka kalian harus sadar bahwa ada 3 hukum Newton tentang gaya. Oke, itu yang jadi fundamental banget. Oke, hukum 1 apa? Yang tahu? Inersia sigma F, ya kan? Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Total gaya, oke, gue pakai vektor, lihat. Gaya itu vektor. Sudah? Total gaya itu sama dengan 0. Apa yang terjadi? Maka kecepatan suatu benda, kecepatannya, either kelajuan atau kecepatan, itu akan konstan. Konstan itu bisa bernilai
bernilai 0, sudah, atau tak 0. Paham ya? Atau tak 0. Hukum 2 Newton real gaya adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, itu percepatan. Udah, akibatnya apa? Akibatnya adalah V-nya itu karena ada percepatan, maka V-nya tidak konstan. Tidak konstan. Oh ya, A-nya ini juga adalah vektor, jangan lupa. Dan yang terakhir, ya ini sebenarnya tidak terlalu banyak diperhitungkan atau bisa dikeluarkan pada soal. Sigma F aksi itu akan sama dengan minus sigma F reaksi. Gitu. Contohnya apa? Contohnya pada ketika kalian melakukan kegiatan renang. Aksi yang kalian lakukan adalah mendayu ke air kan, memberikan gaya ke air. Kemana arahnya? Ke belakang. Tapi reaksinya apa? Arahnya kemana? Ke depan. Itulah sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Ingat, F itu, ya kan, karena sigma F itu vektor, berarti nanti ada sigma Fx, let's say, itu kan I, ditambah sigma F Y, J, ditambah dengan sigma F Z, K. Sederhana, ini vektor sederhana. Oke, I, J, K. Kalian sudah seharusnya apa namanya? Mengertilah, memahami sedikit banyak perihal vektor tersebut. Sudah. Oke, sampai saat ini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Aman, Kak. Aman. Oke. Oke. Let's say di sini soal ya, latihan soal di sini. Oke. Latihan 02. Asumsikan gue tuh punya, let's say gue punya sebuah bidang licin yang panjangnya itu ke bawah tuh tak hingga. Oke, ke bawah itu tak hingga. Dan di sini di bagian atas ini terdapat sebuah benda. Oke. Oke, salah. Terdapat sebuah benda bentuknya kotak. Sudah, di mana dia geraknya tuh menurun. Sudah menurun. Dengan kecepatan awalnya, let's say yang namanya V-nya tuh let's say berapa ya enaknya ya? 80 gitu misalkan, 80 meter per second. Gitu. Masanya berapa? Let's say masanya itu adalah 2 kilogram. Sudah, di sini bidangnya itu kasar. Oke, kasar. Yang namanya kasar berarti ada mu. Sudah? Ada yang namanya mu. Itu adalah konstan koefisien apa ya? Koefisien gesek. Sama dengan let's say 0,3 gitu misalkan. Oke. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan ini? Pertanyaannya adalah pertanyaan sederhana. Oke. Pada jarak berapakah? Yang sini. Let's say di sini dia mulainya dari ini ya, dari apa namanya S sama dengan 0. Let's say gitu. Pada jarak berapakah? Pada S sama dengan berapa? Ya kan? Pada S sama dengan berapa? Benda itu akan diam. Akan diam. Oke, mungkin terlihat sulit bagi kalian, cuman percaya, caranya gampang. Kalian cukup menghubungkan antara dinamika dengan kinematika. Contoh misalkan gini, kalian sadar bahwa di sini bidang gelincirnya itu bidang miring. Sudah, bidang gelincirnya bidang miring. Terus ingat,
apa namanya, bendanya adalah, itu bisa anggap ini adalah benda titik. Oke, tidak terlihat. Orang lain, karena benda titik, ini berarti, nah, kurang lebih seperti ini. Kita anggapnya itu benda titik. Oke, berarti di sini dia punya W, gaya berat. Sudah? Jadi mana gaya beratnya ini bisa kita bagi, kita pecah. Let's say, di SMA kita sudah belajarin. Ini namanya, let's say kita namanya WX. Satu lagi ada namanya WY. WY. Bagaimana hubungan WX dengan WY? Nah, sudah harusnya tahu. Oh ya, di sini gue lupa sebutkan lagi di sini. Sudutnya itu, let's say di sini sudutnya itu adalah 45 derajat. Ini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, sini berarti WX itu apa? WX itu adalah, coba kalian pelajari lagi. Kalian tahu WX itu sama dengan W dikali sin, ya, dikali dengan sin theta. Sedangkan WY-nya itu adalah di sini WY sama dengan W dikali cos theta. Sudah, selain itu ada gaya apa lagi nih? Selain gaya-gaya ini nih. Pastinya ada namanya gaya normal. Nah, oke. Terakhir, karena dia ada gaya, karena ada koefisien gesek, berarti ada pasti ada namanya gaya gesek F. Nah, ini apa yang telah kalian perbuat ini namanya adalah apa ya tadi ya? Ini adalah namanya diagram benda bebas. Inilah diagram benda bebas. Sudah lebih sederhana gambarnya, kayak gitu. Jadi kita lihat aja. Oh, kalau benda ini ya kan cuma diagram benda bebas itu saya cuma memikirkan satu hal aja, satu benda aja. Meskipun ada dua benda yang saling terhubung, diagram benda bebas pasti akan terpecah menjadi diagram benda bebas benda satu atau diagram benda bebas dua, kayak gitu. Oke, terus gimana Kak? Oke, kita dapat nih. Berarti WX ya, W-nya berapa? Kan masanya 2 kilogram, berarti beratnya 20 Newton. Oke, ini beratnya adalah 20 Newton. Sudah, ini tetanya berapa tadi? Tetanya adalah 45 derajat. Sin 45 setengah akar 2. Berarti ini adalah 10 akar 2 Newton. Ya ini sama, 10 akar 2 Newton. Sudah. Berarti di sini gaya normalnya berapa nilainya? Gaya normalnya adalah masih sebesar dengan WX. WX-nya adalah berapa? 10 akar Newton. 10 akar 2 Newton. F-nya bagaimana gaya geseknya? Ingat, gaya gesek itu adalah koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normal. Berarti berapa? Mu-nya 0,3. Sudah? Terus normalnya berapa? 10 akar 2 Newton. Berarti gaya geseknya adalah 3 akar 2 Newton. Sudah? Nah, kemudian 3 akar 2 Newton. K, bisa kalian lihat di sini. Oke, berarti yang narik dia ke bawah WY, narik dia ke atas F. Oke. Oke, ini kakak salah namain. Sorry, ini harusnya WX di sini WY. Oke. Sorry. Untung angkanya sama. Ini namanya WX. Oke, salah. Ini namanya WX. Ini WX, ini WY. Oke. Salah penamaan. Sorry. Oke. Arah gerak benda, ya kan ini WX. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa arah gerak benda, udah full, oke, full atau bukan full, sepenuhnya
sepenuhnya hanya di sumbu X. Sumbu X. Sudah, makanya berarti kita lupakan saja apa namanya kemungkinan di sumbu Y-nya karena lihat saja N dengan WY-nya itu nilainya sama. Pasti sumbu Y pasti sigma F-nya sama dengan 0 gitu. Atau misalkan kalian mau lihat sigma F-nya bagaimana? Oke, sigma F. Untuk yang X-nya sendiri gimana? Oh, si apa namanya WX itu ke bawah. Let's say ke bawah itu nilainya positif gitu. Oke. Let's say ke bawah positif. Oke, WX sudah dikurang. Seperti ini. Misalkan let's say ke bawah itu positif, ke atas itu juga positif. Let's say kayak gitu. Nah, ini bisa kalian tentukan sendiri juga. Sudah. WX dikurang F. I sudah ditambah dengan yang ke atas positif. Oke, N gaya normal dikurang dengan WY J. WX-nya berapa? 10 akar 2. F-nya berapa? 3 akar 2. Berarti kalau dikurangin berapa? 7 akar 2. I ditambah gaya normal berapa? 10 akar 2. W-nya berapa? 10 akar 2. Berarti di sini adalah 0. J. Berarti sigma F-nya kan sama dengan 7 akar 2 I. Atau 7 akar 2 arahnya ke bawah. Satuannya Newton. Nah, benar kan? Dia adalah di full di atau sepenuhnya hanya di sumbu X geraknya. Sudah. Terus kemudian gimana? Oke, kita lihat. Kita masukkan karena sigma F-nya tidak sama dengan 0. Ini kan tidak sama dengan 0 nih. Berarti pasti pakai apa? Pasti pakai hukum 2 Newton. Maka pakai hukum 2 Newton. Bagaimana hukum 2 Newtonnya diterapkan? Hukum 2 Newton yang diterapkannya itu adalah berarti sigma F sama dengan M dikali dengan A. Sudah? Berarti sigma F-nya adalah 7 akar 2 I. 7 akar 2 I sama dengan M-nya berapa? M-nya adalah 2 kilogram. Oke, 2 dikali dengan A. Hasilnya maka A vektornya sama dengan berapa? 7 per 2 alias 7 per 2 akar 2 I. Satuannya meter per second kuadrat. Sudah. Lihat di sini. Kan ingat ya, ke bawah itu positif. Sedangkan V-nya itu, V0-nya, berarti ini kakak sebut ini adalah V0. Oke. V0-nya, kalau jika kita pakai arah, V0-nya itu sama dengan 80 I meter per second. Sudah. Maka lihat di sini. A-nya positif, V0-nya positif. Ini berarti mereka berdua ini adalah satu tanda. Karena mereka satu tanda, bukan berlawanan tanda, maka dia pasti kan satu arah kan? Satu arah. Satu arah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti dari sini V-nya kecepatan benda pasti akan selalu meningkat, tidak akan pernah turun. Sudah? Maka berarti jawabannya adalah pada S berapa benda itu akan diam? Maka jawabannya adalah tidak akan pernah diam. Benda itu pasti akan selalu turun ke bawah. Seperti itu jawabannya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Aman semuanya? Masih bisa mengikuti? Aman, Kak. Aman. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Yang lain aman? Sudah? Oke. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke, tadi kita udah ngomongin dinamika benda titik, terus ada yang namanya gerak relatif, terus ini juga sebenarnya dasar-dasarnya, ya kan, yang kegedean ya, sedikit terlalu besar. Oke. Nah, oke, ada latsol juga, latsol 2, kayak gini.
Sudah. Yang terakhir adalah yang namanya usaha dan energi. Usaha, usaha dan energi. Apa beda sih usaha dengan energi? Usaha itu sederhananya kalian melakukan usaha. Sudah melakukan kegiatan. Atau sederhananya adalah usaha itu adalah kegiatannya. Kegiatan. Ketika kalian berkegiatan. Energi, apa itu energi? Energi adalah bukan sedang kegiatan, lebih ke apa ya? Kepunyaan. Kepunyaan. Makanya dalam frasa sehari-hari, dalam obrolan sehari-hari, ya kan? Kalau misalkan sering mendengar orang-orang mengatakan, wah, energi gue udah habis nih. Berarti dia sudah tidak punya energi, itu kepunyaan. Dia sudah tidak ada tenaga. Kurang lebih seperti itu. Usaha itu kegiatan. Gue udah berusaha nih, udah untuk datang tepat waktu. Itu adalah kegiatan. Sudah berusaha. Nah, bedanya apa usaha dan energi? Itu sebenarnya usaha dan energi adalah dua apa ya? Dua apa ya? Dua sisi dalam satu mata koin. Ya, dalam satu koin. Jadi usaha bisa jadi energi, energi juga bisa jadi usaha. Usaha bisa meningkatkan energi, ya kan? Energi bisa membuat energi bisa membuat kita berusaha. Oke, kurang lebih seperti itu analoginya. Sudah. Usaha, usaha sendiri itu didefinisikannya sebagai apa sih? Works. Sudah. Ini definisinya kalau dalam fisika bukan definisi. Kalau secara kalkulus fisikanya itu, matematika fisikanya itu, bentuk usaha itu adalah integral. Ya, lagi-lagi integral. Integral F dot dr. Nah, susah kan? Karena gampang. Nah, ini kakak jelasin. Sedangkan energi, sedangkan energi itu dia ada banyak rumusnya. Ada banyak lah C. Yang ada energi panas, energi kalor gitu misalkan, energi kalor. Sudah. Atau misalkan ada lagi energi apa? Misalkan energi listrik misalkan. Energi listrik. Dan lagi juga nanti ada bagiannya energi mekanik gitu. Energi mekanik. Namanya mekanik kan? Mekanik. Nah, yang dimana energi mekanik ini terdiri dari dua, yaitu adalah energi kinetik, EK gitu kan, kinetik, dan energi potensial, tensial. Nah, sedikit ngebahas perihal energi kinetik dan energi potensial. Yang namanya energi kinetik, yang namanya energi kinetik itu bentukannya sudah pasti. Yang namanya energi kinetik itu nilai cara mencari sudah pasti, yaitu setengah mv kuadrat, atau ada juga yang nulisnya kadang-kadang gini, p kuadrat per 2m. Apa itu P? P itu adalah yang namanya momentum. Di mana momentum itu sebenarnya adalah M dikali dengan V. Sudah. Sedangkan yang namanya energi potensial itu sangat bergantung pada bentuk dari energi potensialnya itu sendiri. Kenapa? Karena kalian sudah pasti sudah sering dengar ada banyak bentuk dari energi potensial. Let's say gravitasi. Yang dimana rumusnya adalah M dikali G dikali H. Terus ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Rumusnya kalau udah tahu juga adalah K Q1 dikali dengan Q2 per R gitu misalkan. Ada energi apa lagi? Ada energi ikatan kimia, rumus-rumusnya ada banyak. Yang biasa dipakai yang mana? Kalau saya ngomongin sekarang ini adalah energi
Gravitasi M dikali G dikali H. Sudah. Oke. Sampai saat ini dulu ada pertanyaan? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke, thank you. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Sudah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, latihan 03. Oke, sekarang jam berapa deh? Oke, 20.07 masih aman. Oke, sini, let's say di sini ada sebuah benda dan di sini ada tanah. Oke, perbedaan jarak mereka adalah let's say 20 meter lah. 20 meter. Masanya itu biar gampang 1 kilogram saja. 1 kilogram. Sudah. Di bawah sini ini adalah pasir. Oke. Yang namanya pasir berarti ketika benda ini dia jatuh, tuk, maka nantinya benda ini bisa menembus sebagian ke bawah, mendelep. Bisa mendelep. Nah, ya kan? Ini dia mendelep nih. Atau terbenam atau apa ya? Mendelep lah bahasa enak ya. Mendelep. Ya, mendelep ke dalam karena dia pasir. Sudah? Oke. Nah, di sini si pasir itu dia pasti punya yang namanya mu. Mu pasir. Mu pasirnya itu let's say adalah 0,7. Misalkan gede sekali kan 0,7. Nggak gede juga sih. 0,7 cukup besar lah. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah berapa jauh ya? Berapa jauh benda tersebut dapat terbenam, gitu. Oke. Berapa jauh benda tersebut dapat terbenam? Nah, sekarang ini kan pertanyaan ini. Jawabannya sederhana. Oke. Lihat di sini. Ya kan harus sadari bahwa di sini warna beda. Oke, ya ini aja. Selama proses ini ke sini sudah tidak ada apa ya saya tidak ada hambatan, tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Gaya gesek itu disebut namanya gaya non konservatif, ya kan? Gaya non konservatif. Conserve. Sudah, maka hukum kekekalan energi mekanik dapat berlaku. Ya, sampai jangan bilang ke kakak kalau misalkan kalian lupa hukum kekekalan energi mekanik itu bentuknya seperti apa. Hukum kekekalan energi mekanik dapat berlaku. Sedangkan ketika di sini terdapat gaya gesek. Sehingga hukum kekekalan energi mekanik, kakak mas tulis, tidak berlaku. Sudah, tidak berlaku. Tapi apa yang berlaku? Tapi hukum kekekalan energi pasti berlaku.
Pasti berlaku. Sudah. Mungkin di sini dikarenakan keterbatasan waktu juga, kebetulan juga kakak agak kurang sehat. Di sini ini bakal gue jadiin PR lah, Silakan kerjakan. Ini untuk menambah pengetahuan juga. Silakan juga kerjakan soal-soal lainnya. Nah, tapi di sini gue kasih ide. Oke, gue kasih ide. Sini, oh ya, lupa di sini V awalnya di sini V0-nya itu sama dengan 0. Sudah. Oke, clue-nya gini, sederhana banget clue-nya. Di awal, ya kan? Di awal benda itu cuma punya fully energi potensial. Dari energi potensial ini, ya kan? Let's say ini titik A lah namanya. Aduh. Let's say ini namanya titik A, gue kasih warna berbeda. Ini dia titik A. Tepat sebelum ini di perbatasan namanya titik B dan titik C. Sudah? Oke. Ketika benda itu berada di titik A, maka dia hanya punya energi potensial. Dan sembari berjalan ke titik B, maka sampai ke titik B itu akan menjadi energi kinetik. Sudah? Menjadi energi kinetik. Sembari berubah ke titik C, maka apa yang terjadi? Maka energi kinetik tersebut akan dilawan sudah dengan yang namanya usaha oleh gaya gesek. Sudah? Sehingga nanti titik C itu energinya 0. Sudah? Cuma nanti di sini energi kinetiknya akan turun akibat adanya usaha oleh gaya gesek. Nah, sudah, itu clue-nya sebenarnya. Sebenarnya kayak gini, ketika kalian mau punya energi sebesar apapun, ketika ada orang yang tetap terus-terusan berusaha untuk menahan kamu, ya kan, bergesekan dengan kamu, melawan kamu lah, ujung-ujungnya apa? Pasti kamu capek, energi kamu habis. Nah, seperti itulah analoginya. Caranya bagaimana? Bisa kalian cukup terapkan ya persamaan ini. Nih, integral FDR. Ya, mungkin kalian harus mempelajari lebih dalam lagi apa itu integral FDR. Bagaimana caranya? Ingat, ada arahnya. Dan itu perkalian dot. Apa itu perkalian dot? Kalian pelajari lagi. Oke? Yang perlu kalian ingat adalah kalian itu sudah mahasiswa. Kalian harus mulai sadar bahwa kalian harus sering-sering belajar sendiri. Kalian belajar mandiri atau berkolaborasi dengan teman-teman kalian untuk ya mendapatkan hasil yang kalian inginkan ya. Tentunya adalah lulus TPB. Nggak ada yang nggak pengen untuk lulus TPB. Kurang lebih seperti itu. Jadi semangat untuk UTS satunya, bukan tahu, ujian satunya di hari Senin dan gue doakan yang terbaik untuk kalian. Dan untuk malam ini mungkin gue cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf juga jika gue kesannya terburu-buru untuk menyelesaikannya karena memang gue kurang sehat. Dan sekali lagi terima kasih. Makasih, Kak. Ya.